Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstruksi teknik sipil atau arsitektur pada zaman dulu sudah sangat berkembang dan maju. Pada relief Candi Borobudur, bentuk rumah pada masa itu sangat sederhana dan terbuat dari kayu atau bambu. Hal itu bisa kita jumpai pada relief Karmawibangga. Bentuk rumah kayu pada relief-relief di Candi Borobudur, menurut Aryadi Darwanto pada bangunan konstruksi kayu pada relief Candi Borobudur dan Prambanan, studi tentang kontinuitas komponen pada rumah tradisional Jawa, memiliki ciri bentuk atap limasan, atap kampung, atau atap ijuk, lalu dinding terbuat dari kayu dan bambu, memiliki ruang-ruang terbuka, serta memiliki struktur bangunan rumah panggung dengan kolong di lantai bawah. Ciri struktur panggung berkolong lantas menjadi khas bangunan rumah pada masa Jawa kuno. Setelah Mataram pindah ke Jawa Timur, diduga arsitektur mengalami perubahan yang drastis. Bangunan istana raja dan rumah orang kaya orang Jawa berbahan batu, arsitekturnya mirip candi. Dengan susunan bebatuan yang dipahat dengan sistem interlocking satu sama lain. Tentu saja pembuatan bangunan seperti ini sangat berat dan waktu pembangunannya sangat lama. Dikutip dari Serat Centini karya Pakubuwono ke-5, pada masa Prabu Jayabaya memerintah Kediri di Mamenang. Beliau memerintahkan Adipati Santan atau Adipati Arya Santan yang ahli dalam bidang bangunan untuk membuat inovasi dalam bidang arsitektur. Adipati Santan ditugaskan untuk memikirkan cara alternatif atau melakukan rekayasa teknik sipil, supaya pembuatan rumah dapat dilaksanakan dengan biaya yang sedikit, dan waktu yang cepat serta lebih mudah pengerjaannya. Sekira pada tahun Matahari 850 atau 928 Masehi, Ki Adipati Santan menemukan cara baru, yakni rumah batu di bagian atasnya atau atap diganti dengan bahan dari kayu jati atau sejenisnya. Sementara dinding tetap dipertahankan dari batu. Jadi model rumah tersebut, dindingnya terbuat dari batu sementara atasnya atau atapnya terbuat dari kayu. Meski hanya atap yang memakai kayu ini sudah merupakan perubahan yang besar dalam tata membuat rumah. Ada banyak keuntungan yang didapat dari penemuan teknik baru ini. Atap menjadi lebih ringan sehingga tidak mengkhawatirkan hati penghuni rumah kalau sewaktu-waktu ambrol. Atap dari kayu ini dinilai sangat menguntungkan daripada atapnya terbuat dari batu yang bisa sewaktu-waktu ambrol dan memakan korban jiwa. Karena atap dari batu sangat rawan aus di sambungan akibat terkikis oleh air. Akibatnya sambungan menjadi renggang dan lepas interlockingnya. Keadaan ini membuat kerusakan pada bangunan. Kalau sudah rusak bergeser terlepas, runtuhnya membawa yang di dekatnya, ambrol membuat celaka. Kalau antar sambungan lepas bisa runtuh per bagian demi bagian. Runtuhnya akan menyeret bagian di dekatnya sehingga bangunan akan ambrol dan membuat celaka penghuninya. Teknik baru yang digagas Ki Adipati Santan dipaparkan di hadapan Raja Jayabaya. Raja setuju teknik baru ini diterapkan. Adipati segera diperintah untuk membuat bangunan seperti yang telah dipaparkan. Kebetulan bangunan keraton juga telah mengalami retak-retak pada sambungan-sambungannya. Adipati diperintah untuk membuat bangunan pengganti dengan teknik yang baru tersebut. Bangunan keraton dibuat dengan teknik baru tersebut, namun dilestarikan bentuk dan fungsinya seperti sedia kala, bangunan induk seperti ruang tidur dan serambinya. Pembuatan rumah dengan teknik baru tersebut, terbukti mudah dalam pengerjaan. Dan Raja Jayabaya segera memerintahkan inovasi baru itu dikenalkan kepada penduduk Mamenang. Teknik baru ini terus berkembang dan mengalami penyesuaian. Pada rumah-rumah kecil dinding batu sudah dihilangkan sama sekali, diganti dengan dinding dari kayu yang dibelah membentuk papan-papan. Dinding batu yang kuat masih dipakai pada rumah-rumah besar atau istana raja. Teknik pembuatan rumah dengan dinding batu masih dipakai untuk membangun rumah-rumah modern sekarang. Menurut Serat Centini, orang Kalang dibagi dalam 4 golongan, yaitu: pertama, Kalang Belandong atau Kalang Kamplong, tugasnya menebang kayu di hutan. Kedua, Kalang Kobong atau Kalang Obong, tugasnya membersihkan hutan dengan dibakar. Ketiga, Kalang Adek, tugasnya mendirikan rumah. Dan keempat, Kalang Bread-Brek, artinya ambruk, tugasnya membongkar bangunan lama.
Sementara itu, berdasarkan penggambaran relief dan data arkeologis, bangunan hunian masa Jawa kuno sejak zaman klasik tua di Jawa bagian tengah, abad ke-8 hingga 10 Masehi, sampai sekitar awal abad ke-14 Masehi, dibuat dengan konstruksi panggung berkolong, tiang-tiangnya antara 4, 6, 8, 12, bahkan sampai 16 tiang. Bagian dasar tiang-tiang itu ditopang batu-batu umpak sehingga tidak ambles ke dalam tanah. Seperti dikutip dari Prof. Agus Aris Munandar, arkeolog UI pada Data Arsitektur dalam beberapa karya sastra masa Jawa kuno, zaman Majapahit abad 14–15 M. Makalah Seminar Internasional Pernaskahan Nusantara 2017. Pada masa Majapahit, menurut Aris Munandar, terdapat tinggalan bekas lantai rumah terhampar ditutup dengan ubin-ubin segi 6 dari terakota dan jalan setapak dengan hamparan batu-batu kerakal, dan struktur dasar bangunan dengan bata. Berdasarkan data tersebut dapat diduga bahwa situs lantai segi 6 semula berfungsi sebagai rumah kaum berada atau kaum bangsawan masa Majapahit abad ke-14 Masehi. Situs tersebut kemudian dikenal dengan nama Situs Pemukiman Sentonorejo. Jika ditarik kesimpulan, perkembangan teknologi teknik sipil mengalami perubahan yang sangat maju dan pesat seiring berjalannya perubahan waktu. Teknik pembuatan rumah seperti sekarang ini sudah diadopsi sejak zaman Mataram Islam untuk membangun keraton atau istana raja. Dan teknik ini juga dikenal sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.